Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah, kowe kan gak kontribusi ning agama rapati ya ndonga. Oh, dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra Gus. Pangeran ya paling sedikit sithik ngono cukup. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu loh, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu kalau dongo itu jaluk mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo njaluk mapan tolak buala yo aja mana jare pangeran muji kekasihku suwidik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu, harusnya sholawatnya itu yang panjang, maksudnya nyifati Nabi yang panjang baru mintanya sedikit, itu bagus ya, lebih akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang tuh sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Simtudur itu. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad, dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah, dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah, dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan itu. Tapi boyo punya etika lah dengan Rasulullah itu, boyo kalau dongo nyifati Nabi yang banyak ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wa nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi mau sidik mana. Malah kadang orang sholli ala Muhammad kok ala Muhammad muni sayyidina aja disoal. Masalah terus baru kudungane apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifati Nabi? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah ikdi hajati gremeng tok titik seramutu tenan jeneng gak bakat wali nah cara kula iku sisih kula ya sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti wong ora jelas ngono berarti. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri.
Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawas. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenanan. Itu dadi makhluk aneh, itu dadi hubungan mbek pangeran niku wong aneh. Ya tapi jen ra bakat wali, ngono iku dadine ngono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi, tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah. Biar gue iling-ilingan kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren, bacalah sholawat berapa? 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin ra jawab wis roh ngono saya. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. Ojo kok nyebut kekasih pisan, nyebut utangi 100. Berarti yen nek ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasih wong pira pisan, nyebut utang 100, dasar ra utang ngono-ngono. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu, hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati. Jenenge alihima anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali terus harisun alaikum. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenenge apa? Haris, kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja, kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madzhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtawuna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya Rasulillah? Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat, karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu, mensifati ashabu Rasulillah, disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruk'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif.
Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nah ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Nah, kula ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kowe aja sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku, nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Ndak apa-apa loh, daripada kok kowe ora jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok ya pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sampean kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya, ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 separuhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu gelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus ningkat. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lane hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap